Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masker saya turunkan biar suaranya lebih bagus. Ya Bapak Ibu, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam seminar Ayo Punya Usaha. Saya David Masidi dari Akrindo. Seminar kita hari ini, yang pertama Bapak Ibu paham dulu. Yang kedua, Bapak Ibu nanti pulang bawa usaha. Yang ketiga, setelah pulang bawa usaha, sampai di rumah Bapak Ibu bisa menjalankan, itu yang penting. Jadi langsung bisa jualan pulsa, jualan token, melayani orang bayar ini, bayar itu. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ada 38 unit usaha yang bisa Bapak Ibu bawa pulang dan langsung bisa dijalankan. Minimal sudah bisa jualan pulsa handphone, pakai data, pulsa listrik, ya. Orang misalnya mau bayar apa yang biasanya banyak itu, bayar TV kabel mungkin ya, bayar BPJS ya. Jadi yang penting itu kita untuk kegiatan hari ini targetnya itu Bapak Ibu ya. Jadi satu, paham. Kalau belum paham, tanya. Dua, harus bisa menjalankan usahanya. Kalau belum bisa, tanya. Bapak dan Ibu, bisnis yang kemarin saya jelaskan di radio adalah bisnis yang bisa dijalankan dari rumah. Alatnya dengan handphone saja. Di antaranya ada bisnis tiket, bisnis pulsa, dan sebagainya. Barangkali yang masih banyak dipertanyakan adalah, Pak, modal bisnis yang banyak kayak gitu kok hanya Rp1.750.000. Ini beneran apa abal-abal? Masih ada yang ragu-ragu nggak kira-kira? Atau bertanya-tanya dalam hati minimal, ini bener nggak ya tak melu seminar ben paham? Kira-kira Pak Agus sudah yakin belum? Pak, ini ada bisnis kok modalnya sedikit banget tapi usahanya kok banyak. Sudah yakin belum Pak? Sudah yakin? Pak Tolal sudah yakin Pak? Setengah yakin. Setengah yakin. Pak Taufik? Oh yakin. Ya. Bu Nuraini sudah yakin dereng? Yang Bu Nuraini yang ini apa yang ini? Oh yang Mbak. Udah yakin belum Mbak? Oh belum ya. Yes. Makanya dilakukan seminar ya. Diadakan seminar. Mas Andriadi sudah yakin belum? Setengah yakin, makanya ikut seminar ya, Pak Budi juga ya. Nah, oke. Bapak dan Ibu, bisnis ini mengapa harganya murah, modalnya murah? Sebenarnya kalau kita mau buka usaha, ya, di sini ada tiketing, ada voucher hotel, ada umroh, pulsa, HP listrik dan sebagainya. Kita ambil contoh tiketing aja, Pak. Itu depositnya udah ratusan juta. Banyak orang ingin buka usaha tiket, tetapi mereka sudah ragu-ragu untuk melangkah. Karena apa? Selain harus membangun sistem, kalau kita mau bikin usaha tiket itu depositnya lumayan mahal ya. Kalau menurut saya bukan lumayan, apalagi zaman hari gini ya, zaman seperti ini. Karena ketika kita mau membuka usaha tiket saja Pak, kita harus punya izinnya itu PT, minimal CV. Pengalaman saya bikin PT itu 20 jutaan habis. Belum lagi nanti ada TDP-nya, ada SIUP-nya, dan kita ngurus izin prinsip yang lain. Kemudian yang kedua harus membangun sistem. Karena kalau kita nggak punya sistem, dan kita pesannya kepada maskapai mau pakai apa, ya lewat sistemnya orang lain. Nah itu namanya calo. Beli di tempat agen lain, kemudian kita jual lagi. Itu namanya maklar, namanya calo ya. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu, posisi Bapak dan Ibu nanti bukan maklar, bukan calo, tetapi Bapak Ibu saya jadikan pengusaha tiket plus ya. Maka saya bilang di sini travel plus. Plusnya apa ya? Plusnya macam-macam. Ya, kira-kira ada 30-an jenis usaha itu tadi. Tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu keluar uang banyak, tidak perlu keluar modal besar ya. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita masuk kepada
bisnisnya apa saja. Jadi pengenalan pertama, saya akan buka usahanya apa saja sih dari 30-an jenis usaha yang nanti akan diberikan. Yang pertama, Bapak Ibu akan menerima usaha tour and travel. Di sini Bapak dan Ibu bisa membuka semua yang saya tulis di sini, Pak. Ada orang mau beli tiket pesawat bisa dilayani, tiket kereta api bisa dilayani, tiket kapal laut, tiket bis. Orang mau berangkat umroh juga bisa dilayani. Informasinya tahun 2020, tahun ini, musim haji tahun ini, itu Arab Saudi sudah membuka. Tetapi kapasitasnya dibatasi hanya 10.000. Ya. Jadi sudah bisa haji, ya, sudah dibuka, kapasitasnya terbatas. Nah, kita tinggal menunggu yang umroh. Nanti seandainya sudah diizinkan, Bapak Ibu bisa menawarkan umroh. Apalagi kalau bikin usaha umroh sendiri, ini harus saja izin khusus. Nanti izin khususnya Bapak Ibu menggunakan izin khusus umroh kami. Jadi Biro Travel Umroh itu nanti di dalam sistem yang saya berikan ada, Pak. Ya, Bapak buka umroh, lalu di situ ada perizinannya khusus. Ya, perizinannya khusus. Kemudian paket wisata, tinggal klik, tinggal dipilih. Ya, paket wisata itu dalam negeri ada, luar negeri ada, luar negeri dibagi lagi. Ya, ada Asia Tenggara, ya, ada Korea. Ya, ada kapal pesiar, ya, jadi macam-macam, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian voucher hotel, kita sudah kerjasama dengan 7.000 hotel di Indonesia, ya. Tinggal pilih nanti. Lalu yang ke-8, antar jemput bandara. Nah, ini kalau di Jogja belum ada. Oleh karena itu kita harus kreatif untuk nomor 8, antar jemput bandara. Kreatifnya bagaimana? Kalau ada orang membeli tiket pesawat, kereta api, ya, kalau di Jogja kapal laut mungkin jarang, ya, atau tiket bis, ketika orangnya mau berangkat ke bandara atau ke stasiun kereta api, Bapak Ibu bisa nanya, Pak, Bu, nanti ke bandara, nanti ke stasiun Tugu atau Lembuyangan, mau naik apa? Jalan kaki, kok pesak kemen, nggak mungkin, ya. Naik taksi. Nah, kalau naik taksi bayarnya berapa? Kalau saya di Semarang, ya, dari rumah saya mau ke Bandara Ahmad Yani Semarang, itu kalau ongkos taksi 150.000. Kalau pakai ongkos ojek online, ya, saya bayarnya kira-kira sekitar 120. Maka kalau saya ada orang beli tiket pesawat ke tempat saya tanya, Bapak ke bandara nanti naik apa? Misalnya dia bilang naik taksi. Jangan panggil taksi, Pak. Saya anter, nah begitu, Pak. Saya anter, di rumah ada mobil kita antar sendiri. Kalau di rumah belum ada mobil, pinjem tonggone, kerjasama. Mas kerjasama yuk, aku sekarang punya usaha tiket. Kerjasama apa? Kerjasamanya nanti kalau ada penumpang saya yang butuh diantar ke bandara, panjenengan yang nganter ya. Terus caranya gimana? Nanti saya kasih tahu. Mas, ini ada penumpang di Semarang besok misalnya tanggal 1 Juli, ya. Berangkat pesawatnya jam 9, jadi paling tidak ya jam 6 sudah berangkat dari rumah. Ongkosnya berapa? Kita bikin lebih murah. Kalau kita pakai taksi 150.000, pakai online 120, di kita mungkin jual 110 atau 100.000, orangnya kan pasti senang. Kalau dari rumah saya ke bandara bolak-balik itu 1 liter bensin nggak habis. Nah, kan lumayan. Sehari 1 aja kita sudah dapat berapa? Apalagi kalau kita bisa sehari 5, sehari 3 itu udah lumayan. Nah, jadi seperti itu. Kita kreatif, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita punya produk yang bisa dijual banyak, kuncinya apa? Bapak Ibu jangan puas hanya menjual satu produk. Kalau jual tiket pesawat itu kan dia butuh bagasi. Ada bagasinya nggak? Di dalam sistem usaha yang nanti saya bagi kepada Bapak Ibu, kita bisa jual bagasi, dapat untung juga.
Lalu ada juga tambahan asuransi, kita tawarkan. Ya. Nanti kita akan praktek bagaimana caranya menjual tiket, menjual bagasi, asuransi tambahan. Ya. Nah, jadi ada. Yang kedua Bapak Ibu, kita sekilas-sekilas saja kan untuk pengenalan. Bapak Ibu juga akan kami berikan usaha agen pulsa. Ini yang pasti langsung laku. Ya. Kebangetan kalau satu minggu punya sistem usaha ini kok nggak bisa jual pulsa satu orang pun. Minimal bojone dewe-dewe. Keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, tetangga kiri kanan rumah kita, belakang depan rumah kita, ya, tetangga satu RT kita. Masa satu minggu ada orang yang beli pulsa, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini produk yang dipakai semua orang, dibutuhkan semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Sekarang itu hampir semuanya pegang handphone. Bahkan kadang-kadang handphonenya nggak hanya satu, ada yang dua, yang sampai tiga. Ya. Anak saya kelas 2 SD saja, ya, kalau misalnya dia minta uang, saya tanya, loh kemarin udah Bapak kasih kok minta lagi? Ditabung uang buat beli paket data. Sekarang itu bukan beli jajan atau beli mainan, beli paket data, Pak. Ini salah siapa? Ya nggak ada yang salah, memang trennya sudah begitu, zamannya sudah begini. Kita sempat sampai bingung ya, ini kira-kira medsos yang sudah seperti ini kondisinya, itu sebenarnya mendidik atau mencelakakan putra-putri kita. Nah, itu tergantung dari masing-masing. Karena di situ semuanya ada, ya kita tidak bisa membatasi kalau kita nggak kontrol. Yang baik masuk di handphone, yang buruk masuk di handphone, jadi campur aduk nggak karuan. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak putra putri kita luar biasa. Ya. Karena semuanya mereka bisa, ya. Paling kalau kita tinggal kerja, mereka pegang handphone, waduh. Dari yang bagus sampai yang kurang bagus itu ada semua dan bisa diakses. Ya, itu kemajuan, ya, kemajuan. Tantangan kita lebih berat. Nah, kita akan berbicara peluang usahanya di situ. Dengan kondisi yang seperti itu, artinya apa? Siapapun butuh pulsa, Bapak Ibu. Butuh paket data, ya. Butuh paket SMS, paket telepon. Itu juga ada di dalam produk kita. Jadi kita manfaatkan bisnisnya. Ya. Lalu ada juga token listrik. Ini juga semua orang butuh. Berikutnya adalah, Bapak Ibu, saya berikan juga usaha untuk agen loket pembayaran. Istilahnya PPOB. Pasti Bapak Ibu sudah sering dengar PPOB. Ya. Kalau belum tahu singkatannya, PPOB itu apa? Payment Point Online Bank. Ya. Jadi pembayaran melalui online bank, melalui bank online. Nah, bagaimana cara kerjanya? Apakah kita harus ke bank atau harus bagaimana? Tidak perlu. Bapak Ibu cukup klik saja melalui sistem kita. Jadi aplikasi bisnis yang nanti saya berikan kepada Bapak Ibu itu akan membantu, mempermudah Bapak Ibu untuk menjalankan usaha. Jadi jangan sampai kita belajarnya merasa sulit. Loh Pak, kok susah banget kayak gini? Ini bukan susah, ini justru mempermudah kita. Karena kalau kita nggak punya sistemnya, ada orang bayar BPJS, duitnya kita terima, kita harus pergi ke BPJS. Terus sansoyo rekoso kita. Jadi justru sistem ini mempermudah Bapak Ibu untuk menjalankan usaha. Maka nanti harus betul-betul belajar. Ya. Kalau misalnya kita buka pertama kok susah, itu mungkin karena pengalaman pertama. Jadi bisnis itu memang tidak ada bisnis yang mudah. Ya. Nek bisnis itu kabeh mudah ya, semua orang buka usaha. Ya, tetapi Bapak Ibu harus yakin, susah itu kalau kita belum tahu caranya, belum tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya, insya Allah yang susah itu bakal jadi mudah. Ya. Dan sistem kita, nanti Bapak Ibu saya berikan sistem, ini justru akan mempermudah kita menjalankan usaha. Orang bayar BPJS tinggal klik di sistem kita yang kita tempel di handphone. Orang mau bayar internet, Speedy, IndiHome juga tinggal klik. Bayar kartu halo tinggal klik, ya. Bayar listrik bulanan tinggal klik.
ya, mau bayar kredit, FIF, BAF, Gold Finance, Mega Finance, semuanya tinggal klik dari sistem kita. Ya. Jadi sistem itu bukan membuat susah Bapak Ibu, tetapi justru membuat mudah. Karena itu nanti kita pelajari. Berikutnya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan, ini masih PPOB Pak, ya. Karena saking banyaknya, ya, satu halaman nggak cukup. Nanti di sini orang yang mau naik ojek, naik Grab, ya, semuanya butuh saldo kalau bayarnya lewat online, ya. Potong deposit gitu ya. Itu lebih murah biasanya. Ya, satu kali perjalanan kalau menggunakan deposit itu biasanya lebih murah sekitar 2.000 sampai 3.000 dibanding kita bayar cash. Ya, karena itu nanti kalau kita punya teman dia biasa menggunakan Gojek atau Grab, disarankan kamu bikin sistemnya lalu bayar saldonya ke tempatku. Ya, jadi kita ngasih solusi kepada teman-teman kita. Kita semuanya pendekatannya adalah solusi Bapak. OVO juga bisa dibayarkan. Yang biasa belanja di Shopee bisa bayarnya ke kita. 2021 targetnya Jogja, Solo, Bawen, tolnya sudah siap. Ya. Ini sedang, kalau saya lihat informasinya, sedang ada pematokan wilayah ya untuk pembebasan yang mau dipakai. Jadi 2021 ya kemungkinan karena ada corona mungkin agak mundur sedikit kali, tapi mudah-mudahan bisa selesai. Ya, tol Solo, Jogja, Bawen, jadi nyambung nanti. Ya, nyambung. Kemudian PBB ada, SPP online ada, Samsat nasional Pak. Bayar pajak kendaraan. Ya. Pak Tolal punya saudara katakanlah di Sumatera, apakah di Kalimantan, apakah di Sulawesi, samsatnya bisa dibayar dari Jogja. Cukup dari rumah saja kita bisnis. Ya. Termasuk kartu kredit juga bisa kita bayarkan. Semua satu kartu kredit bisa dibayarkan di tempat kita. Selanjutnya Bapak Ibu akan punya juga usaha kargo, ya, bisnis kargo. Jadi bisnis kargo ini seperti halnya kargo pada umumnya Pak. Kalau Bapak Ibu tahu JNT, nah kira-kira ini usaha kita seperti JNT. Tetapi di tempat kita nanti tidak hanya JNT Bapak Ibu. Ya, kita akan punya ada 8 perusahaan kurir ya, yang akan melengkapi bisnis kargo Bapak Ibu. Luar biasa. Kemarin dari Jogja juga ada yang ikut gabung di seminar ini 2 minggu yang lalu. Kata beliau, Pak, kemarin saya ditawari salah satu perusahaan kurir, saya suruh bayar 20 juta. Itu hanya satu. Ya. Di sini Bapak dan Ibu akan dapatnya 8 nanti untuk perusahaan kurirnya. Bahkan masih ditambah yang lain-lain ada 38. Di antaranya yang mau nambah nanti ya JNT sudah pasti sekarang sudah berjalan. Lalu ada juga Ninja Express, kemudian Si Cepat, kemudian Wahana, kemudian Garuda Kargo, ya. Kemudian Antar Aja, kemudian ada Grab Express, ya. Kemudian RPX Logistik. Nah, jadi ada 8 plus. Mudah-mudahan bisa cepat juga. GoSend pun nanti masuk di sistem kita. Mungkin Bapak Ibu selama ini datang ke kantor, waduh proposal saya ketinggalan, kirim pakai GoSend, gitu ya. Jadi untuk ngirim barang-barang itu yang ketinggalan-ketinggalan, ya. Misalnya kayak gini, saya butuh apa? Misalnya baterai habis. Nah, kita beli, ya, kemudian kirim pakai GoSend. Saya punya teman langganan beli baterai, Mas tolong saya pesan baterai, lo kirimnya gimana? Aku nggak ada karyawan, kirim pakai GoSend. Itu nanti juga akan masuk di tempat kita. Jadi untuk pengiriman jarak pendek, lokal aja. Kalau ini secara umum paket dokumen, paket barang bisa kita kirim antar kota, antar pulau. Ya, jadi usaha kita banyak. Selanjutnya Bapak Ibu juga akan punya usaha bank online. Bank online ini ketika hari ini pelayanan bank dibatasi, tidak boleh ngantri empat-empatan kayak zaman dulu.
maka yang bisa dilayani, yang bisa masuk antrian itu terbatas. Nah, kalau kita hanya sekedar mau transfer, nggak perlu ngantri di bank. Bapak Ibu bisa menawarkan kalau mau kirim uang, transfer uang, bisa lewat saya. Loh, emang bagus punya bank sekarang? Punya bank online. Ya, jadi kita juga punya bank online. Mau transfer uang. Tapi nabung nggak bisa, ya. Kita bisanya pindah uang dari rekening satu ke rekening yang lain, dari bank satu ke bank yang lain. Jadi antar rekening, antar bank, semua bank, seratusan bank sudah kerjasama dengan kita. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, dari bank yang biasa kita temui sampai bank yang mungkin baru pertama kita dengar, ada di situ. Ya. Jadi kalau sistemnya sudah saya buatkan, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, untuk menjalankan usaha seperti ini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu akan dibantu oleh sebuah aplikasi yang saya sebut sebagai aplikasi pintar. Ya. Mengapa disebut aplikasi pintar? Karena melalui aplikasi ini, semua kegiatan transaksi bisa Bapak Ibu lakukan cukup dengan alat handphone, mau dijalankan dimanapun bisa. Dari rumah, dari kantor, dari tempat kita mancing, kita lagi sepedaan, tiba-tiba ada WA, ya. Misalnya dia minta dikirim pulsa, mau minta pesen tiket, kita bisa lakukan dimanapun. Nah, cara membuka sistemnya cukup dengan Google Chrome, Bapak Ibu. Jadi Google Chrome ini, ya, dari handphone bisa, dari laptop bisa, yang penting ada Google Chrome-nya yang bulat-bulat warna merah, kuning, hijau kayak gini, ya. Nah, kita klik dari Google Chrome, kemudian kita masukkan linknya. Linknya klik.mbc.co.id/login, lalu kita enter. Setelah kita enter, dia akan keluar halaman sistem transaksi. Kemudian Bapak Ibu nanti siang akan mendapatkan user ID dan password. Tinggal dimasukkan user ID dan passwordnya. Ini user ID saya, Atrindo. Kemudian passwordnya rahasia, jadi password tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Dan klik login. Nah, ini sistem transaksi kita seperti ini. Di dalam sistem transaksi ini semua ada yang tadi saya sebutkan, itu ada semua di dalam sistem transaksi. Yang saya buka sekarang itu sama persis dengan yang nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi semua ada di sini. Tiket pesawat terbang bisa dibuka dari sini, bisa dibuka dari sini. Tiket kereta api, hotel, pelni, ya. Kemudian di bawah lagi ada kapal feri, bus travel, bus antar kota, antar provinsi, tiket bioskop. Ini tunggu launching, Pak. Ya. Tiket bioskop sudah ada template-nya, tunggu launching. Lalu paket wisata bisa dibuka dari sini. Waterboom, MotoGP, nah ada juga tiket MotoGP ya. Yang hobi nonton MotoGP bisa. Isi saldonya melalui transfer, kartu kredit atau Alfa Group yang disarankan nanti transfer. Jadi ketika Bapak dan Ibu menjalankan usaha ini, deposit 0 rupiah Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis tiketing. Karena untuk tiket kan bayar depositnya mahal. Satu maskapai ada 10 juta dan 20 juta ya. Kalau kita punya 15 maskapai, paling nggak 300 jutaan. Karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu keluar uang banyak untuk tiketing, saldo 0 bisa transaksi ya. Jadi di sini Rp 0 rupiah bisa transaksi. Sedangkan untuk non tiket kayak pulsa handphone, pulsa listrik, Bapak Ibu harus isi saldo dulu. Transfer rekening Bapak Ibu boleh, pakai kartu kredit boleh. Kalau nggak punya rekening, nggak punya kartu kredit, store ke Alfa Group bisa. Minimal Rp100.000 saja sudah bisa jalan. Ya. Maka yang ini kita deposit sendiri karena minimal 100.000 saja sudah bisa jalan. Sedangkan yang depositnya kita bantu bayarkan ke maskapai karena mahal. Ya. Nah, ini untuk top up atau isi ulang, isi pulsa, internet, PLN, GoPay, GrabPay, ya. E-money itu untuk kartu tol atau
kartu belanja dari Bank Mandiri, Tekes BNI, berisi BRI, link aja. Ini kalau ke Jakarta mau naik MRT bisa lewat sini ya. OVO, pembayaran OVO ini kartu belanja, biasanya ibu-ibu yang punya. Kemudian Dana, voucher game, Shopee Pay, Tix ID ya. Tix ID ini orang yang hobi nonton bioskop ya, biar nggak ngantri, silahkan download Tix ID, nanti isi saldonya di tempat kita bisa. Tagihan bulanan, PLN, PDAM, BPJS, Telkom, leasing, ya. FIF, ini ada 6 Pak untuk leasing ini, FIF, BAF, WUM, dan seterusnya. PGN, HP pasca bayar, PGN ini gas negara. Ya. Kemudian pasca bayar, kayak kartu Halo, ya. Kemudian Metrik, Explore, ya. Kemudian Tri juga ada, ya. Kredivo, Home Credit, ini untuk pembayaran kredit elektronik ya. Kemudian kartu kredit ini untuk pembayaran kartu kredit. Kemudian ada lagi TV kabel, semua TV kabel ada. Layanan jasa mulai dari kargo, umroh, tur, asuransi, donasi antar jemput bandara ya. Ini hanya di bandara tertentu. Kalau di Jogja belum ada, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kendaraan sendiri ya. Malah kita untungnya lebih besar. Transfer uang kita di bank online, PBB online, Samolnas ya. Ini Samsat online nasional, SPP online. Ini sudah ada 59 perguruan tinggi, SMA dan SMK. Nanti bisa kita lihat. Nah, caranya bagaimana kalau ada orang mau pesan-pesan atau membeli produk kita? Tinggal klik saja Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang datang misalnya ke tempat Pak Mugi. Pak Mugi, saya mau beli tiket. Bapak nggak usah ke bandara, nggak usah ke maskapai. Bapak tinggal buka handphonenya, lalu Bapak klik gambar pesawat terbang ini. Nah, di sini ada ketentuan penerbangan untuk new normal ya. Nanti Bapak Ibu pelajari. Ini kita klik. Kita keluar. Booking pesawat ya. Sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu ada orang pesan tiket pesawat, tidak perlu kita mikir, waduh aku kalau pesawat biasanya mahal, kok nggak punya saldo, nggak masalah. Aku di rekening nggak ada uang, nggak masalah ya. Karena dengan modal 0 rupiah Bapak Ibu bisa memesan tiket ya. Di dalam sistem yang saya berikan kepada Bapak Ibu sudah kita bayarkan depositnya. Jadi Bapak Ibu nggak akan ditanya mana depositnya. Kan belum ada deposit, harus deposit dulu. Kalau secara umum harus begitu Bapak Ibu. Jadi kalau secara umum orang buka usaha tiketing itu dia harus membayar deposit kalau ingin pesan tiket. Kalau di sini nggak perlu, ya, karena depositnya sudah dari kami yang membayarkan. Tinggal pesan aja. Jadi nggak usah perlu lihat angka saldo, tidak perlu tepuk dompet kita tebel atau tipis gitu ya, nggak perlu. Langsung tulis saja, misalnya dari Yogyakarta, tulis saja Yogyakarta, gitu. Begitu kita tulis yuk, sudah muncul di situ. JOG Yogyakarta, Adi Sucipto, CYP Kalbayok City Filipin, Ogogi Pos Kanada, YIA Yogyakarta Kulon Progo. Loh kok ada Filipina, ada Kanada. Ini hebatnya sistem kita. Wes deposit orang bayar, penerbangannya lengkap. Domestik, semua maskapai domestik ada. Kemudian penerbangan internasional, semua rute penerbangan internasional ada. Di dalam sistem kita untuk penerbangan internasional, Bapak Ibu sudah kami jalinkan, kami bukakan channel. Ada 187 maskapai luar negeri. Nah, hebat Pak. Mau kemanapun ya, Filipina ada, Kanada ada, Jepang ada ya. Mau ketemu saudara kembar saya Sahrukan juga ada. Mesti nggak percaya karena memang bukan ya. Jadi silahkan. Nah, kita mau terbang Yogyakarta, terbangnya dari mana? Nah, ini kita harus mengenali Pak, rute mana yang dari Adi Sucipto, rute mana yang dari Yogyakarta International Airport yang Kulon Progo ya. Kalau kita misalnya contohnya katakanlah mau ke Surabaya, kalau Surabaya itu
Adi Sucipto, ya. Tapi kalau Jakarta itu di YIA, Kulon Progo. Misalnya Surabaya, kita klik Adi Sucipto. Ya. Tujuannya Surabaya. Jadi ada kodenya, Pak. Kalau Adi Sucipto itu kodenya JOG, kalau Kulon Progo kodenya YIA. Ya. Nanti Bapak Ibu hafalin minimal kotanya dewe. Masa kita pebisnis tiket kok kode kotanya dewe nggak hafal? Kelamaan nulis Yogyakarta, kelamaan tulis saja Adi Sucipto JOG, Kulon Progo YIA, Surabaya SUB kodenya. Ya, jadi SUB, kalau kita klik SUB, nah sudah muncul langsung di atas Surabaya. Tapi kalau kita kota yang belum tahu, misalnya belum tahu kodenya Pak Surabaya, tulis saja Surabaya. Begitu kita tulis Surah, sudah muncul, ya. Ada Surabaya Juanda, ada Suratani Thailand, ya. Ada Suralah Filipina. Kita klik Surabaya Juanda, klik. Ya, kita mau terbang kapan? Tanggal berapa kita terbang? Ya, misalnya ini tanggal Juli kan sudah mau habis, ya. Kalau Juni mau habis, kita mau ke Juli, klik tanda panah. Mau ke Agustus, klik tanda panah, gitu ya. Misalnya kita terbangnya, misalnya tanggal 11 atau tanggal 10 misalnya hari Jumat, kita klik tanggal 10. Jadi dari mana, mau kemana, kapan terbang, kemudian berapa orang yang mau naik pesawat. Nah ini juga harus ditulis dulu. Di dalam ketentuan maskapai, jumlah penumpang dibagi 3 kategori. Untuk umur 0 sampai 2 tahun masuknya bayi, 2 sampai 12 masuknya anak-anak, 12 ke atas masuk dewasa. Tinggal yang mau terbang berapa orang, bayinya ada nggak? 1, 2 atau 3, kalau nggak ada 0. Anak-anak berapa orang? 1, 2, 3, 4 sampai 5 Bapak Ibu. Kalau nggak ada 0. Orang dewasanya itu sampai 7, 1, 2, 3, 4, 7, ya. Kadang-kadang 9. Nah nanti kalau yang mau terbang 11 orang, ya kita pesen 2 kali, 7 dulu, nanti baru 4, atau 9 dulu, nanti baru 2. Mengapa? Karena satu harga itu untuk maskapai itu ada yang 7 kursi, itu harganya sama. Nanti untuk yang ke-8 sampai ke yang berikutnya itu harganya berbeda. Nanti saya tunjukkan. Misalnya ini satu. Nah, lihat, kita klik cari jadwal. Nah, sistem kita akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan harga tiket pesawat yang paling murah ada di atas. Jadi ketika ada orang datang, ya, ke tempat Pak Mudi, kemudian Pak Mudi saya mau ke Surabaya, kalau dipesankan tiketnya kapan? Tanggal 10. Bapak mau naik pesawat apa? Yang penting sing paling murah. Tinggal kita lihat yang paling murah itu yang paling atas, yaitu 759. Makin ke bawah makin mahal. Nah, sekarang malah hanya satu yang dari Adi Sucipto dengan harga 759. Ini harga kita. Nah, biar Bapak Ibu PD, ini kira-kira kalau kita jualan tiket, ini harga kita bisa bersaing atau tidak? Pasti tanya begitu, betul? Nah, untuk kita bisa mengetahui harga kita bisa bersaing atau tidak, maka Bapak Ibu harus membandingkan dengan tempat lain. Saya mau tanya sekarang, seandainya Bapak dan Ibu mau membeli tiket pesawat, itu biasanya Bapak Ibu belinya di mana? Di online atau di konvensional? Di agen tiket yang dekat rumah, ada gedungnya, ada kantornya, atau kita buka handphone? Rata-rata agen yang terdekat. Ada agen yang terdekat, mungkin karena tidak terbiasa dengan online. Banyak yang mana kira-kira kalau orang Jogja ini? Banyak yang online atau banyak yang agen terdekat? Kira-kira saja. Agen terdekat, ya. Bapak dan Ibu, banyak orang yang khawatir. Kita mau buka usaha tiket,
opo isih payu, opo isih dapat kesempatan punya untung. Karena kebanyakan orang mengatakan sekarang itu semua orang kalau mau beli tiket ke tempat online. Tidak sepenuhnya begitu, ya. Karena kalau kita lihat data dari riset, ternyata orang masih percaya kepada agen yang nyata, agen yang ada bentuk tokonya di mana, orangnya kayak apa, ya. Kemudian dia langsung bayar, langsung diterima, langsung dapat tiket. Nah, kayak yang tadi disampaikan Pak Tolal dan Pak Taufik. Karena apa, Bapak Ibu? Belum tentu semua masyarakat kita itu akrab dengan gadget. Yang kedua, mereka masih meragukan. Bayar tiket tak bayar. Aku baru ketemu uang isopone online itu. Kemudian online itu kantornya juga nggak jelas. Kantornya di mana kalau online itu? HP. Iya, di HP. Ya. Kantornya di HP. Jadi meditakoni yuk ning kantore. Maka untuk pelayanan purna jualnya, misalnya ada trouble, misalnya kita mau ganti penerbangan, misalnya kita batal terbang harus refund, itu kan mau kemana kita, orang masih pada enggan. Oleh karena itu, yang ada tokonya, yang ada tempatnya, itu masih dicari orang. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu ketika membuka usaha ini, apakah harus punya toko atau ruko? Tidak harus. Cukup dari rumah saja dikasih spanduk, sudah selesai. Nah, ada orang yang mengatakan juga kalau di online itu full diskon, betul? Ya, full harga promo, lebih murah, lebih praktis. Masa iya? Bukannya lebih praktis kalau kita datang ke agen loket yang terdekat, kemudian tinggal ngomong, Mas saya mau ke Surabaya, tolong dicarikan tiket. Nggak perlu pakai data kuota, nggak perlu pakai nunak-nunuk, nunek salah, ya kan? Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, kita masih punya kesempatan meraih untung, meskipun Bapak Ibu sekarang baru memulai. Nah, tetapi Bapak dan Ibu harus punya strategi. Minimal strateginya begini: ketika kita membuka bisnis agen tiket, agen pulsa, maka pesaingnya banyak apa sedikit, Bapak Ibu? Banyak. Jadi kita itu banyak persaingan dan kita munculnya itu bukan sebagai orang yang pertama. Ketika kita bukan yang pertama, ketika kita belum punya nama, kira-kira nanti sore sampai rumah kita sudah punya nama belum? Usaha kita? Belum. Okay. Jadi kalau kita belum punya nama, ketika kita bukan yang pertama untuk bersaing, susah nggak Bapak Ibu? Susah kalau belum tahu ilmunya. Ya, sekali lagi, susah kalau belum tahu ilmunya. Maka ilmu pertama saya kasih kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bersaing. Satu, kita bukan yang pertama. Dua, kita belum punya nama. Bisa kalah kalau sing neng online yang sudah banyak keluar itu, ya. Nah, banyak ya kan, ada macam-macam. Kita kalah punya nama, kita belum punya nama, mereka sudah punya nama. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi ketika kita bukan yang pertama, ketika kita belum yang ternama, maka Bapak Ibu harus bisa menjadi yang terbaik. Loh, yang terbaik pun juga belum loh Pak David. Kita baru pertama, belajar aja kita belum sempurna, ya. Mau pesen tiket aja masih takut salah, ya. Harus dipandu Pak David dulu. Jadi senjata kita ada yang keempat. Ketika belum yang pertama, ketika belum punya nama, dan ketika kita belum bisa menjadi yang terbaik, maka senjata kita ketika kita menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu harus bisa menjadi yang berbeda. Gitu. Yang terbaik boleh yang terbaik. Kita belum, baru mau buka masih yang terbaik. Yang ternama ya pasti belum punya nama. Yang pertama apalagi. Nah, jadi peluang kita untuk Bapak Ibu bisa meraup keuntungan bersaing dengan yang sudah ada
maka kita harus bisa menjadi yang berbeda. Karena yang berbeda itu akan kelihatan. Kalau yang lain di lapangan pakai hitam-hitam, ya, tiba-tiba Ibu Rina datang pakai baju putih sendiri. Nah, itu loh Bu Rina yang pakai putih, yang beda sendiri, akan kelihatan. Nah, persoalannya, bagaimana caranya agar kita bisa berbeda? Saya akan tunjukkan. Di dalam sistem usaha kita, Bapak Ibu bisa bersaing karena Bapak Ibu bisa menjadi yang berbeda dibanding kompetitor. Seperti di awal tadi saya katakan, apabila Bapak dan Ibu menjual satu produk, jangan lupa bahwa kita tidak boleh puas hanya menjual satu produk. Kalau tiket pesawat itu ada turunannya bagasi, maka jualah bagasinya. Apalagi kalau orangnya naik wing atau Lion, yang itu harus bagasinya berbayar apabila dia membawa bagasi di atas 7 kilo. Ya. Jadi bagasi itu ada dua, Pak. Bagasi yang ditaruh di kabin, di atas tempat kita duduk, ya, kita tenteng sampai naik ke pesawat, masuk ke pesawat, bagasi kita simpan di atas kita duduk, itu namanya bahasa bagasi kabin. Dan ada bagasi yang pada saat check-in kita tinggal, itu ditaruh di bagasi bawah. Nah, kalau penerbangan maskapai Wings dan Lion, bagasi yang bisa ditenteng masuk ke kabin itu dibatasi hanya 7 kilo. Ini Bapak Ibu harus paham. Sehingga ketika kita check-in ya, di bandara, kemudian ditimbang bagasinya kok 7 kilo lebih, maka pasti disuruh bagi dua. Yang 7 kilo masuk ke kabin, yang 7 kilo masuk ke bagasi bawah. Atau kalau misalnya orangnya nggak mau repot, ya udah masuk ke bagasi bawah semua. Itu untuk Wing dan Lion. Kalau bagasi untuk maskapai yang lain itu ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo, tergantung rute, ya, tergantung rute dan maskapainya. Jadi kita harus edukasi, kita harus kasih tahu kepada penumpang kita, kalau Bapak naik Wing, ya Pak Adi, kira-kira Bapak bawa bagasinya berapa kilo? Waduh, ini saya kerja ya lebih dari 10 kilo. Ya udah, mendingan beli bagasi aja Pak. Ya, Bapak nanti bawa 2 tas, yang 7 kilo itu masuk ke kabin, sisanya misalnya 5 kilo atau 6 kilo atau berapa kilo masuk ke bagasi bawah. Berbayar ya Pak ya. Jadi harus dikasih tahu. Nah, karena ini untuk pelajaran, Bapak Ibu agar tahu bagaimana cara pesan bagasi, maka tiketnya Pak Adi Jaya kita sertakan juga jualan bagasinya. Kalau kita jualan bagasinya, bagasi Prabaya Wing Air, ini kita klik tanda panahnya. Nah, kemudian di sini kita klik misalnya 10 kilo 275, kita klik. Jadi nanti harga yang 759 akan ada tambahan bagasi. Lalu nomor handphone itu otomatis masuk Pak. Ini nomor handphonenya Bapak Ibu. Emailnya juga email Bapak Ibu itu otomatis tercetak di sini. Nomor handphone dan email ini nanti akan terinput pada saat Bapak Ibu isi form pendaftaran. Lalu yang kedua, asuransi tambahan. Asuransi tambahan ini keuntungannya ada di sini keterangannya. Tetapi ini sifatnya sukarela Pak. Penumpang yang mau nambah 20.000 berarti dapat tambahan asuransi. Kalau yang nggak mau, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau nggak mau di sini dicentang, hijaunya ini dihilangin. Ini berarti nggak pakai asuransi tambahan 20.000. Tapi agar Bapak Ibu tahu bahwa asuransi itu kira-kira kita dapatnya berapa sih, maka saya sertakan asuransinya 20.000, jadi nambah harga tiket. Nanti harga tiket, harga bagasi, harga asuransi. Ya Bapak Ibu tahu semua dapatnya berapa toh kalau kita jualan bagasi, jualan asuransi, jualan tiket. Tiga-tiganya kita ambil semua. Setelah itu klik booking now. Nah, booking now itu saya mau transaksi Bapak Ibu. Bapak Ibu saya akan ajak
Apa betul kalau kita booking tiket, pesen tiket itu tidak bayar? Saldo Pak David ada 7.900.000-an. Kalau memang pesen tiket berbayar, maka ini akan terpotong sesuai dengan harga ini. 779 ya. Ini adalah 759 tambah 20, 779 plus bagasi 257 tadi ya. Jadi sekitar 900-an, mungkin sekitar 1 jutaan. Apakah nanti mengurangi saldo saya apa tidak? Kalau tidak mengurangi berarti 0 rupiah pun bisa jalan. Sekarang saya klik booking now di sini. Jadi sistemnya Bapak Ibu, tidak ada moderator di tengah, tidak ada operator di tengah. Sistem yang saya bagikan kepada Bapak Ibu langsung connect dengan maskapai. Ini sudah berhasil. Tandanya berhasil apa? Kode booking sudah keluar. Jadi seandainya kita punya teman, ayo bro beli tiket di tempatku. Aku biasanya online. Kalau di tempatku beda loh, nggak kayak online. Bedanya apa? Paling tidak cara bayarnya. Kalau ente beli tiket sekarang di online, sekarang harus bayar. Mau nggak mau harus punya duit. Tapi kalau di tempatku, ente sekarang beli tiket, nanti saya screenshotkan harganya, saya screenshotkan kode bookingnya, bisa dimintakan ke bendahara kantor. Bendahara kantor keluarin duit, besok pagi baru dibayar. Santai bro, nah, bisa kayak gitu kita ya. Itu perbedaan pertama pada pembayaran. Perbedaan yang kedua, kalau Bapak dan Ibu membeli di tempat yang lainnya dapat untung nggak? Enggak. Dapatnya apa ya? Dapatnya tiket. Oh kita beli kok masa dapat untung. Tetapi kalau Bapak dan Ibu membeli dengan sistem ini, karena sistem ini adalah untuk penjual, untuk kita bisnis, maka sistem ini kita setting ya, langsung dari maskapai. Bapak Ibu akan mendapatkan komisi dari maskapai. Cara melihatnya, klik untuk detail. Setelah itu Bapak Ibu cari ke bawah bonus saya berapa, tinggal diklik show bonus. Nah, ini komisi kita. Ini yang akan membuat nanti Bapak Ibu bisa tampil beda dibanding dengan travel agent tetangga maupun travel agent online. Pertama, bonus dari maskapai. Bonus dari maskapai, bonus tiket. Itu jumlahnya 37.145. 37.145. Kemudian Bapak Ibu dapat bonus bagasi. Bonus bagasi itu jumlahnya 12.500. Asuransi juga dapat bonus. Berapa bonus asuransi? 2.877. Sehingga bonus yang kita terima ketika kita transaksi tiket kondisinya seperti itu, 5 ditambah 7 12, 4 ditambah 7 tambah 1 12, 2 ditambah 7 7, 2 tambah 5 7 tambah 8 15, 7 tambah 2 tambah 2 11 tambah 1 jadi 12, kemudian 4 tambah 1 jadi 5, 52.522. Ini keuntungan Bapak dan Ibu, dan keuntungan ini yang nanti muncul di dalam sistem yang saya berikan kepada Bapak Ibu 100% menjadi milik Bapak Ibu. Tidak ada yang mampir ke tempat saya. Kita bukan MLM Bapak Ibu. Jadi setiap keuntungan yang didapat dari sistem Bapak Ibu 100% untuk Bapak Ibu. Tidak dibagi-bagi kemana-mana. Ini murni bisnis, ini murni usaha. Jadi kami hanya membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan usaha, mendapatkan aplikasi dan hak-hak semuanya. Ketika Bapak Ibu dapat untung 100%.
Karena keuntungan Bapak Ibu 100%, Bapak Ibu bisa membuat satu kebijakan program promo. Setiap orang yang membeli tiket di tempat Bapak Ibu bisa diberikan kepada dia cashback. Mau dikasih 1.000 rupiah monggo, mau dikasih 2.000 monggo, mau dikasih 10.000 monggo, mau dibagi dua, cashbacknya 25.000 juga silahkan. Agar apa? Agar kita bisa berbeda. Sekarang saya akan masuk ke bisnis harian. Pulsa handphone, pulsa listrik. Untuk pulsa handphone, pulsa listrik, Bapak dan Ibu harus isi saldo, ya, harus isi saldo. Jadi minimal 100.000, 200.000 itu untuk latihan. Nanti kalau sudah mulai rame, kayaknya kalau 200.000 kok sore-sore jam 3 udah habis. Daripada saya harus isi lagi, mending besok saya isi sekaligus agak banyak, misalnya 400.000. 400.000 kok cepat habis karena mulai rame gitu ya. Sehari paling tidak 600.000 ya, besok isi lagi 600.000 ya. Jadi seperti itu. Awal-awal cukup 100 atau 200.000 sambil untuk latihan. Kalau kita mau transaksi pulsa, maka Bapak Ibu tinggal klik gambar pulsa ini, gambar handphone, tulisannya isi pulsa. Kalau internet ya di sini, kalau PLN ya di sini, GoPay di sini, GrabPay di sini. Misalnya pulsa, saya klik pulsa di sini. Jadi kalau pulsa yang paling murah itu 2.000, yang pulsa 1.000 dijual 2.000, kulakannya 1.595. Karena pulsanya kecil ya, keuntungan kita kecil, hanya 405 rupiah. Kalau agak naik ke 5.000 lumayan ya. Dijual 7.000, gulaannya 5.800. Kok ini ada 5.850? Ambil yang paling murah. Dijual 7.000, kita untung 1.200. Kemudian yang 15.000, gulaannya 14.895, dijual 17. Yang 20.000, gulaannya 20.050, dijual 22, kita untungnya 1.950. Kemudian yang 25.000, nah ini ada 3, 1, 2, 3. Pilih yang tanda jempol yang paling murah, 24.8685, dijual 27, berarti kita untung 2.315. Kalau yang 50.000, 49.250, dijual 52, kita untung 2.750. Yang 100.000, nah kemarin saya bilang 96 sekian ya. Yang paling murah sebenarnya 96725, tapi pas habis yang tersedia 96900 dan 97100. Bapak Ibu ambil yang 96900. Sekarang kita coba misalnya 50.000. Saya mau kasih hadiah yang tadi absen pertama. Siapa? Amel. Mbak Amel. Nomornya berapa Mbak Amel? 0859 4545 7004. Jadi Bapak Ibu mau XL, mau Telkomsel, mau Tri, mau apa, tidak perlu ditanya nomornya apa nih, XL, Indosat atau apa. Langsung aja nomornya berapa, begitu kita tulis, otomatis sistem kita akan menunjukkan itu nomor apa. Dan 50.000 saya klik di sini 49450, dijualnya 52, berarti kita untung 2.550. Setelah klik angkanya baru kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik isi pulsa, lalu ada peringatan Pak, transaksi isi ulang 50.000, nomornya tolong dicek lagi Mbak Amel, 0859 4545 7004. Betul? Oke, saya klik OK di sini. Ditunggu kira-kira sekitar setengah menit, nanti akan keluar laporan sukses. Nah, sudah transaksi berhasil. Ya, sukses. Jadi ini pun bisa Bapak Ibu screenshot, dikasih ke pembelinya.
Dalam kita menjual pulsa pun kita bisa berikan sesuatu yang berbeda. Misalnya harganya mau kita kurangi Rp500 lebih murah. Sudah masuk, Mbak? Sudah masuk ya? Bilang apa, Mbak Amel? Sama-sama, Mbak Amel. Separuh balik modal lumayan. Sudah berhasil, sukses ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk Pak ya. Begitu transaksi setengah menit kita lakukan, kemudian langsung masuk kepada handphone pembeli. Nah, kalau listrik, bagaimana listrik? Klik menu, kembali ke halaman awal, lalu kita klik PLN. Klik PLN. Nah, listrik di sini ada listrik bulanan, ada listrik PLN prabayar, ada listrik PLN non taklis atau non tagihan listrik. Misalnya yang prabayar, klik prabayar, angkanya mulai dari 20.000 sampai 1 juta. Misalnya mau beli berapa? 50.000. 50.000 nomornya berapa? Ada yang bawa nggak? Ya, Bu Rohmawati. Berapa? 14 02 3329 403. Klik lanjutkan. Dia akan menyajikan data ya atas nama Alaudin, Bapak Alaudin. Nah, yang perlu kita kasih garis bawah Bapak dan Ibu, bahwa di dalam sistem kita itu kalau listrik PLN prabayar itu ada admin bank, tetapi besaran admin banknya tidak seperti kalau Bapak Ibu biasa membayar atau di tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain, Ibu Rohmawati biasanya kalau membayar listrik prabayar adminnya berapa? 3.000 ya. Di tempat sistem kita adminnya itu hanya 550. Ya. Jadi kalau listrik 50.000 plus admin 550 saja. Sehingga kalau tempat Bu Rohmawati adminnya 3.000, silahkan Ibu lanjutkan. Dijual kepada orang, kepada tetangga, karena tetangga di tempat Ibu sudah biasa membayar listrik dengan admin 3.000. Kalau Ibu memberikan admin 3.000, mereka tidak masalah, sudah terbiasa, gak akan protes. Dan mereka juga nggak ngerti bahwa adminnya Ibu itu pulaannya hanya 550. Lanjutkan saja, kan lumayan. Jadi Ibu dapat untung 2.450 per transaksi. Nah, 1 minggu bikin balik modal dari PLN ini juga bisa ya, tinggal dikalikan. Nah, ya. Biasanya admin di Indomaret 2.500 kayak ini Pak ya. Sehingga kita harga totalnya 52.500, tapi ini nanti bisa diedit ya. Jadi ku tahu yang kau mau, diedit aja. Pak, tempat saya 5.000, lanjutkan. Tapi kalau kita ingin menjadi pengusaha yang berbeda, untuk menjadi magnet daya tarik bagi orang-orang di seputaran kita tinggal, turunkan 500 perak itu juga lebih oke. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu, jadi orang dagang itu jangan semuanya dipukul rata, digawe murah kabeh. Pak, ini orang dah oke, tidak cepat-cepat naik haji Pak ya. Jadi bulan ini yang dibikin murah apa, bulan ini yang dibikin murah apa, dipromokan kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa bermain-main seperti itu karena Bapak Ibu di sini betul-betul sebagai pemilik usaha, sebagai bosnya. Ketika Bapak dan Ibu menjual berapapun, harga admin PLN prabayar ini yang masuk ke bank 550, selebihnya itu sebagai keuntungan Bapak Ibu. Jadi nek didol listrik 50.000, didol 51 boleh Pak, boleh. Mau bandingnya orang dipek kemana-mana, nggak harus disetor kemana-mana.
ini murni bisnis. Bapak Ibu yang menentukan harga. Oke. Bulan depan dibikin murah PLN-nya hanya 51. Wah, orang tekos KB. Sesasi wae, bulan depan kembali normal. Loh, Bu, kok nggak kayak kemarin? Ya, kemarin itu promo. Promo apa? Promo saya ulang tahun. Ya, Bapak Ibu bisa memainkan harga. Nggak usah telepon saya, jalankan aja. Yang penting bagaimana caranya Bapak Ibu bisa. Sasaran kita pertama apa? Memindahkan orang yang biasa membeli di tempat orang lain, membeli di tempat kita. Yang biasa bayar di tempat orang lain, bayar ke tempat kita. Itu targetnya. Bertahap aja, jangan semua dibikin murah. Pertama, pulsa dibikin murah. Kita dapat untung 500 perak atau 1000 perak, nggak apa-apa. Yang penting bisa lebih murah dari tetangga, sehingga yang biasa membeli di tetangga beralih membeli di tempat kita. Terus pulsa sudah kumpul ke tempat kita semua. Nanti gantian listrik. Ini kok orang bayar listrik masih jarang ya. Listrik tak gawe murah. Orang biar pada datang bayar listrik ke tempat kita. Jadi hore-horenya itu biar sampai ke tetangga RT, tetangga RW, tetangga kampung. Pusat kecamatan teko kafe tempat kita. Itu harapan kita begitu. Jadi dibikin mana yang perlu kita promokan, mana yang sudah berjalan landai normal. Itu strateginya begitu. Kemudian setelah itu, ini sudah jam setengah 12 lebih. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk transaksi-transaksi, ya, satu lagi deh. Ini yang bagian belakang sana belum ada mendapat hadiah ini. Ada yang pakai GoPay? Siapa yang pakai GoPay? Ibu Sukarti. Nomornya hafal nggak Bu? Hafal. Saya kasih bonus GoPay. Kalau GoPay bagaimana? Kalau GoPay tinggal klik GoPay, lalu nomornya berapa Bu? 081 274 108 106 438. Bener nggak nih? Kok ragu-ragu tadi? Karena kalau nggak bener, keliru, nanti nggak masuk, ya. Tadinya mau saya isi 500, tapi karena ragu-ragu ya 50 aja. Alasan Pak David itu ya. Klik lanjutkan. Jadi mudah Pak ya. Klik GoPay, masukkan nomor, nominalnya berapa, lalu klik lanjutkan. Sudah masuk datanya. GoPay 0812 7410 6438. Betul Ibu ya? 50.000, adminnya 2.000. Tetapi di dalam admin kita ya, yang 2.000 itu 1.000 masuk bank, 1.000 masuk ke Bapak Ibu sebagai keuntungan. Jadi gitu Pak ya. Sahabat Indonesia, sampai di sini dulu seminar kita. Semoga bermanfaat. Ayo punya usaha.